Bro, gue baru aja ngecek data dari airdrops.io dan lu tau nggak? Dari semua yang gue kenal farming airdrop dari awal 2024, mayoritas udah nyerah semua. Tapi tunggu dulu, ini bukan video motivasi murahan. Gue punya data real dari berbagai platform tracker. Dan lu nggak bakal percaya apa yang lagi terjadi di Juli 2025 ini. Yang masih bertahan lagi, siap-siap buat sesuatu yang bakal bikin lu nyesel kenapa lu nyerah terlalu cepet. Stay sampai akhir karena di video ini gue bakal kasih tahu exact strategi berdasarkan data terbaru. Dan spoiler alert, ini bukan yang lo kira. Segmen 1, realitas brutal dengan data. Oke, sebelum gue jelasin strategi yang masih aktif, gue mau kasih lu data real dulu. Menurut data dari Bein Crypto, $558 juta didistribusikan lewat airdrop di Solana Q4 2024. Tapi turun, jadi $341 juta di Q1 2025. Kenapa turun? Bukan karena project pelit, tapi karena kompetisi berkurang. Layer 0 yang akhirnya drop dengan 8,5% dari total supply mereka. Masih ada 38,3% lagi yang dialokasikan buat community. Yang artinya masih ada gelombang besar yang belum keluar. Gue tahu lu capek, gue tahu rasanya farming berbulan-bulan tapi hasilnya mengecewakan. Tapi coba pikir, Braichain baru aja drop 79 juta token buat early participants. Yang bertahan sampai akhir, yang dapat. Dan yang bikin gue excited, berdasarkan data terbaru dari CoinGecko, Monad testnet baru launch Februari 2025. Mitosis L1 masih dalam tahap awal. Artinya kita masih di early stage gelombang berikutnya. Segmen 2, analisis market cycle. Nih, gue kasih lu perspektif yang kebanyakan orang miss. Data funding projects. Layer 0 aja udah raise $263,3 juta total funding dari seed sampai series B. Artinya mereka punya duit buat generous airdrop. Dan ini bukan satu-satunya, banyak project dengan funding gede yang belum drop. Market positioning 2025. Kita lagi di posisi yang sama kayak akhir 2020 sampai awal bull run cycle. Yang positioning sekarang bakal harvest maksimal di 2025-2026. Ecosystem development. Layer 0 sekarang connect lebih dari 80 blockchain network dengan $100 miliar assets transferred dan $6 miliar monthly volume per April 2025. Infrastructure udah mature, tinggal tunggu token distribution aja. Yang paling penting, berdasarkan data dari berbagai platform, aktivitas airdrop hunter memang turun drastis sejak Q4 2024. Tapi yang tetap aktif malah positioning di project-project dengan fundamental lebih kuat. Ini perfect storm, funding besar, infrastructure mature, kompetisi berkurang. Segmen 3, mengapa mayoritas nyerah? Berdasarkan observasi gue dan data dari community, ini alasan kenapa mayoritas hunter nyerah. Alasan pertama, salah timing. Mereka expect instant result. Padahal data shows, project besar kayak Layer 0 butuh 2+ tahun dari testnet sampai mainnet airdrop. Alasan kedua, nggak fokus ekosistem. Masih farming random project, padahal data menunjukkan yang paling profitable itu ekosistem play. Solana ekosistem, Base ekosistem, atau Cosmos ekosistem. Alasan ketiga, nggak adaptasi sama anticipable. Project sekarang makin pinter detect farming behavior. Yang masih pakai cara lama, kena filter semua. Alasan keempat, burnout pas transisi market. Ini yang paling fatal. Mereka nyerah pas market lagi transisi dari bear ke bull phase. Berdasarkan historical data, ini timing terburuk buat nyerah. Dan berdasarkan data dari airdrops.io, memang ada penurunan signifikan partisipan aktif sejak Oktober 2024. Tapi yang bertahan, mereka positioning di project berkualitas tinggi. Segmen 4, strategi berdasarkan data terkini. Nah, ini dia, strategi berdasarkan data terbaru Juli 2025. Strategi nomor 1, fokus on funded projects. Berdasarkan data funding, prioritas ke project yang udah raise minimal $50 juta. Mereka punya duit buat generous airdrop. Contoh, Monad, Abstract, Morph, semua punya funding besar dan testnet aktif. Strategi nomor 2, ekosistem approach terbukti. Data Solana Q4 2024 terus 558 juta airdrop.
Proof bahwa ecosystem approach works. Sekarang fokus ke base ecosystem, berchain ecosystem, sama emerging L1s. Strategi nomor 3, testnet participation timing. Berdasarkan pattern layer 0 dan eigenlayer, sweet spot itu 3-6 bulan setelah testnet launch. Terlalu early sama waste time, terlalu late sama miss opportunity. Strategi nomor 4, anticipable compliance. Data shows project sekarang punya sophisticated detection. Strategi, genuine usage, varied transaction pattern, community engagement. Strategi nomor 5, cross-chain infrastructure play. Layer 0 connect 80% chains dengan $100 billion assets transfer. Fokus ke cross-chain infrastructure yang belum launch token tapi punya real usage. Current high potential targets berdasarkan data. Monet, testnet Februari 2025. High performance EVM. Abstract, global wallet infrastructure. Mitosis, L1 dengan unique tokenomics. Base ecosystem projects, following Coinbase backing. Segmen 5, future outlook berdasarkan data. Berdasarkan data dan pattern historical, ini kenapa yang masih aktif lagi siap-siap. Data points nomor 1. Funding cycle Q1 Q2 2025. Banyak project close funding rounds besar. Historical pattern shows 6-12 bulan after funding samatan airdrop season. Data points nomor 2. Regulatory clarity 2025. Regulatory environment makin jelas. Project berani alokasi token lebih besar buat community rewards. Data point nomor 3. Infrastructure maturity. Layer 0, $100 billion transfer. Ekosistem infrastructure udah proven. Tinggal tunggu wave distribusi aja. Data point nomor 4. Competition decrease. Berdasarkan platform data, aktif airdrop hunters turun 60-70% sejak peak 2024. More allocation per person yang bertahan. Prediction based on data. Q3 Q4 2025 bakal jadi peak airdrop season untuk cross-chain infrastructure projects. AI can crypto protocols. Gaming on new L1 L2. DeFi 2.0 on emerging chains. Yang positioning sekarang berdasarkan data ini, high probability buat significant returns. Penutup and data driven CTA. Jadi berdasarkan semua data yang gue share, lu mau jadi bagian dari mayoritas yang nyerah atau minoritas yang positioning berdasarkan data real. Actionable steps. Cek project funding status di Crunchbase. Monitor testnet launch dates. Fokus ekosistem dengan proven traction. Track cross-chain volume data. Join communities yang data-driven. Kalau lo masih ragu, coba deh mulai dari satu project yang gue mention tadi. Research funding mereka. Cek testnet activity, lihat community traction. Smash that subscribe button kalau data ini valuable buat lo. Dan jangan lupa notification bell karena gue update data setiap minggu. Komen di bawah, project mana yang paling lo interested berdasarkan data tadi. Gue bakal research lebih dalam dan share di video berikutnya. Remember guys, dalam kripto, yang bergerak berdasarkan data always wins. See you in the next video dengan more data.